Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Sakdullah di kelas Akuntansi A 2019 di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan di bab 7 yaitu pengembang sistem. Nah, yang pertama itu ada yang namanya pendekatan sistem. Nah, menurut Dewi ada 3 rangkaian pertimbangan yang terlihat dalam pemecahan sebuah kontroversi secara memadai. Yang pertama itu ada mengenali kontroversi. Yang kedua, mempertimbangkan klaim alternatif. Yang ketiga, yaitu membentuk suatu pertimbangan. Nah, itu tuh dalam pendekatan sistem terdapat urutan langkah-langkah. Nah, yang pertama itu ada upaya penyelesaian persiapan. Nah, untuk upaya persiapan itu terdiri dari 3 langkah persiapan yang harus dikerjakan secara berurutan. Langkah-langkah ini terjadi selama jangka waktu yang lama, dimulai dari 1. Melihat perusahaan sebagai suatu sistem, mengenal lingkungan, dan juga mengidentifikasi subsistem perusahaan. Nah, langkah yang kedua itu ada upaya definisi. Nah, upaya definisi ini merupakan kegiatan mengidentifikasi masalah atau gejalanya, kemudian menghubungi seorang analisis sistem untuk memahami suatu permasalahan yang ada. Nah, upaya tersebut terdiri atas 2 langkah. Yang pertama itu ini lanjutan dari sebelumnya ya, yaitu melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Terus yang kelima itu ada menganalisis bagian sistem dalam urutan tertentu. Nah, unsur-unsurnya itu ada 7 itu ya, bisa dibaca sendiri. Nah, yang terakhir itu ada upaya solusi. Nah, upaya solusi ini terdiri dari 5 tahap atau 5 langkah. Yang keenam itu mengidentifikasi solusi, mengevaluasi solusi, memilih solusi yang terbaik itu ada 3 ya, yaitu analisis, pertimbangan, dengan juga tawar-menawar. Yang ke-9 itu mengimplementasikan solusi, dan yang ke-10 atau menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan solusi. Nah, selanjutnya ada siklus hidup pengembang sistem atau SDLC. Ini udah dibahas di semester sebelumnya dan juga beberapa pertemuan sebelumnya, yaitu aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembang suatu sistem informasi. Ada juga yang namanya SDLC tradisional. Nah, dalam SDLC tradisional ini terdapat tahapan-tahapan agar suatu proyek itu dapat berhasil. Yang pertama itu harus melewati perencanaan, analisis, implementasi, dan juga penggunaan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada prototyping, yaitu suatu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengembang. Perusahaan pembuat prototype ini disebut dengan prototyping. Nah, jenis-jenis prototype itu ada 2 ya. Yang pertama itu ada prototype evolusioner atau terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem baru. Nah, prototype ini kemudian dilanjutkan untuk produksi. Nah, dalam prototype evolusi ini ada juga pengembangannya, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna, membuat satu prototype, menentukan apakah prototype dapat diterima, dan juga menggunakan prototype. Nah, jenis yang kedua itu ada prototype persyaratan. Nah, ketika persyaratan telah ditentukan, maka suatu sudah mencapai tujuannya dan proyek lain akan dimulai untuk mengembangkan sistem baru. Nah, oleh karena itu, suatu prototipe persyaratan tidak selalu menjadi sistem aktual. Nah, dalam prototipe ini juga ada pengembangannya, yaitu membuat kode sistem baru, menguji sistem baru, menentukan apakah sistem baru dapat diterima, membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Nah, selanjutnya ini ada 2 nih, daya tarik dan juga potensi kesulitan. Itu ada beberapa ya, saya mungkin bacakan 2 saja. Nanti yang lainnya bisa dipahami sendiri. Yang pertama itu membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna, dan yang kedua ada pengembang dapat melakukan pekerjaan lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Itu yang daya tarik ya. Terus untuk yang potensi kesulitan prototyping itu tuh terlalu terburu-buru dalam menyerahkan prototipe, dalam menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Terus prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada pengembangan aplikasi cepat atau RAD. Nah, unsur-unsur dalam RAD itu ada 4 ya. Yang pertama ada manajemen, orang, metodologi, dan juga alat-alat. Manajemen itu seperti manajemen puncak. Kalau orang itu RAD itu menyadari adanya efisiensi yang dapat dicapai melalui penggunaan tim-tim khusus. Nah, tim-tim khusus itu terdiri dari beberapa orang gitu. Nah, selanjutnya ada metodologi. Nah, metodologi dasar RAD adalah siklus hidup RAD. Yang terakhir itu ada alat-alat. Nah, alat-alat RAD terutama terdiri atas bahasa generasi 4,
dan alat-alat rekayasa peranti lunak dengan bantuan komputer yang memfasilitasi prototyping dan penciptaan kode seperti itu. Selanjutnya ada pengembangan berfase. Itu ada 6 tahap pengembangan. Yang pertama investigasi, analisis pengembangan, desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, dan juga pengujian dan pengembangan sistem. Nah, dalam fase ini, pengembangan berfase itu ada fase-fase modul. Nah, fase-fase modul ini terintegrasi dalam pengembangan sistem. Jika prototyping paling sesuai digunakan untuk sistem kecil, metodologi RAD paling sesuai digunakan untuk sistem besar, maka pengembangan berfase dapat digunakan untuk pengembangan segala jenis ukuran sistem. Nah, lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada desain ulang berproses bisnis atau BPR. Yang pertama ada rekayasa terbalik, yaitu proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan segala keterhubungan serta membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi seperti itu. Selanjutnya ada rekayasa ulang, yaitu merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya seperti itu. Yang terakhir itu ada pemilihan komponen BPR. Nah, selanjutnya ini menempatkan SDLC tradisional, prototyping, RAD, pengembangan berfase, dan BPR dalam perspektif. Nah, SLD tradisional, prototyping, RAD, dan BPR semuanya adalah metodologi. Semuanya adalah cara-cara yang direkomendasikan dalam mengembangkan sistem informasi. Mengenai sistem informasi, yaitu ada yang pertama itu ada selanjutnya ada permodalan berproses. Nah, permodalan berproses itu terdiri dari 2, yaitu diagram arus data dan kasus penggunaan. Diagram arus data itu merupakan penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung, yaitu ada 4 ini ya: unsur lingkungan, nama interaksi, proses, arus data, dan penyimpanan data. Nah, yang selanjutnya ada kasus penggunaan, yaitu uraian naratif dalam bentuk rangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dan sekunder. Selanjutnya itu manajemen proyek. Manajemen proyek ini adalah proyek-proyek akan dikelola oleh suatu sistem atau suatu hierarki manajer yang dapat terdiri atas komite eksklusif, starting committee, SIM, dan seorang manajer proyek untuk setiap tim pengembangan seperti itu. Fungsi utama starter committee itu adalah menciptakan kebijakan, melakukan pengendalian fisik, dan juga menyelesaikan perselisihan. Itu ada kepemimpinan proyek, mekanisme manajemen proyek, dukungan web bagi manajemen proyek, itu bisa dibaca ya, karena itu mungkin lebih mudah dipahami. Nah, ini yang terakhir nih, yaitu mengestimasi biaya proyek, yaitu ada input dan juga output. Kalau input itu berarti itu masukan gitu ya, yaitu suatu work breakdown struktur atau WBMS mengidentifikasi aktivitas-aktivitas proyek yang akan membutuhkan sumber daya. Contoh WBMS adalah grafik, Gantt, dan diagram jaringan. Terus yang output nih, output pengestimasian biaya, yaitu estimasi biaya dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek dan biasanya dinyatakan dalam kembali selama proyek berlangsung. Unit-unit keuangan yang berlaku seperti dolar atau euro, seperti itu ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja komen di bawah ataupun bisa kontak media sosial saya seperti itu. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.